Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Memberikan kami kesehatan panjang umur, terlebih napas kehidupan Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti persekutuan embun pagi. Bapa yang baik, kami sudah memulai ibadah kami, persekutuan kami Tuhan, tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menjamah Gembala kami Tuhan, Pastor Joseph Paul Zhang. Biarlah melalui beliau Tuhan, Engkau berkata-kata, menyampaikan firman-Mu Tuhan, sebagai bekal pedoman bagi kami, umat-Mu Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Amin. Ros. Amin. Terima kasih Bu Luciana. Kita akan membaca ayat Alkitab pada pagi hari ini. Lektor pertama Ibu Desi Anggraini membaca 1 Tawarik 12 ayat 1 sampai 40. 1 Tawarik 12 ayat 1 sampai 40 dan Pak Uragil 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 33. Pak Uragil 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 33. Silakan dimulai Ibu Ayu Anggraini. Baik, Bu Ros. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan 1 Tawarik 12 ayat 1 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag, selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu saudara-saudara sesuku Saul dari orang Benyamin. Abiezer, kepala, dan Yoas, anak-anak Semaah, orang Gibea. Yeziel dan Pelet, anak-anak Asmawet. Beraka dan Yehu, orang Anatot. Yismaya, orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu, yang mengepalai 30 orang. Yeremia, Yehaziel, Yohanan, dan Yozabat, orang Gedera. Eluzai, Yerimot, Bealia, Semaria, dan Sefaka, orang Harufi. Elkana, Yisia, Azareel, Yozer, dan Yasobam, orang-orang Korah. Yoela, Zebaja, anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad, ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer, kepala. Obaja, orang kedua. Eliab, orang ketiga. Mismana, orang keempat. Yeremia, orang kelima. Atai, orang keenam. Eliel, orang ketujuh. Yohanan, orang kedelapan. Elsabat, orang kesembilan. Yeremia, orang ke-10. Makbanai, orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama,
sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye, ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan, raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, "Mungkin dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya, Saul." Pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yozabad, Yediael, Mikael, Yozabad, Elihu, dan Ziletai, kepala-kepala pasukan 1.000 suku Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari, orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang ada 7.100 orang. Dari Bani Lewi ada 4.600 orang, ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. Selanjutnya Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu, kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Dari Bani Efraim, 20.800 orang, pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Dari Zebulon,
orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata, 50.000 orang, yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Dari Naftali, 1.000 orang pemimpin, dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Dari orang Dan, orang-orang yang siap untuk berperang, 28.600 orang. Dari Asyer, orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang, 40.000 orang. Dari seberang sungai Yordan, yakni dari orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang lain, orang-orang yang membawa berbagai-bagai senjata perang, 120.000 orang. Sekaliannya itu, prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur, datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum. Sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Zebulon dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba, dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Demikian firman Tuhan. Ya, dilanjut Pak Uragil. Ya, saya lanjutkan di 2 Korintus pasal 11. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular, itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggalkan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma, sebab jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak mengusahakan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan kamu akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk menyegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan
bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ulangi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh memergah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana, karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tapi jika orang-orang yang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jika 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sebab semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara bangsa. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh pengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap ke luar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih kepada para lektor yang sudah membacakan ayat Alkitab, Ibu Ayu Anggraini dan Pak Uragil. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini oleh Dr. Joseph Pauljang, gembala kita dengan judul Perampok. Silakan Pak Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan penuh hati yang mengasihi, dan jangan lupa berbuat kebaikan setiap hari. Saudara, ini dulu pernah saya sering bilang ya, pendeta adalah pekerjaan kriminal, sebuah tindakan kriminal yang tidak dihukum oleh negara.
ya, yang tindakan kriminal yang direstui oleh oleh para korbannya. Para korbannya senang bersorak-sorai, saudara ya, ketipu tapi senang, ya. Para korbannya ketipu tapi senang, ya gimana memang. Itulah orang-orang beragama. Saudara, sebenarnya ya, ketika orang-orang ini ya, para hamba-hamba Tuhan ini, para yang mengaku hamba Tuhan, hamba Allah, pendeta lah, apalah alim ulama segala macam, itu gunanya buat apa sih, saudara? Gunanya buat apa? Ya kan? Kan kalian yang menciptakannya, ya kan? Kalian menciptakan para alim ulama, pendeta, ya kan, dan sebagainya. Lalu pendeta ini atau segala macam apapun namanya, alim ulama, imam, resi, apalah sebagai biksu lah, ustadz ulama sebagai apa mbuh itu ya, segala macam gundul peyang itu. Kalian yang menciptakan, manusia menciptakan istilah-istilah itu, lalu manusia menganggap bahwa orang-orang ini memang punya jalan ke surga, ya ampuh. Nah, lalu dengan orang-orang ini dirasa punya jalan ke surga, maka orang dengan senang hati ya. Anda kalau melihat ya, atau bisu-bisu itu kan dikasih uang ya, juga banyak yang pendeta-pendeta dikasih uang, banyak sekali saudara ya. Dan pendeta-pendeta ini, untuk biksu ini atau ustadz atau imam atau apapun namanya ya, kemudian dia mengerti, wah kalau saya begini uangnya tambah banyak nih. Maka dia akan melakukan satu tindakan yang seperti itu diulangi lagi, kalau perlu dengan sebuah manipulasi optik yang berupa sihir yang nyata atau berupa pesan-pesan yang meden-meden ini. Ya, itu yang dilakukan ya oleh bisnis atau bisnis gereja atau gereja komersial atau semua ya agama yang dikomersilkan. Dan memang agama itu adalah sebuah tindakan komersil. Ya, agama itu adalah sebuah tindakan komersil. Nah, beda halnya dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukan tindakan komersil, saudara. Perbuatan baik itu adalah sebuah tindakan spontan dari hatimu, ya, yang kemudian diorganisir. Tetapi agama adalah sebuah organisasi untuk merampok korban dan korbannya merasa senang ketika dirampok. Karena mendapatkan status, oh ini kesayangannya dari dewa, oh ini kesayangannya dari Allah SWT, oh ini surga, pintu surga terbuka bagimu. Wah, makasih pemuka agama ini akan ngomongnya, wah ini pintu surga terbuka bagimu lebar-lebar. Kan begitu kan, saudara ya, memberikan berkat-berkat, ya kan, atau kalau misalnya kamu pelit, hati-hati kamu ya, nanti kamu masuk neraka, kamu pelit-pelit, kamu tidak mau bangun gereja, tidak mau bangun masjid. Sama tuh, ya. Nah, lalu orang-orang ini kemudian ya semuanya dicucuk, ya kan? Pada jemaatnya dicucuk. Waduh Pak, jangan ngomong begitu, nanti kita enggak bayar, enggak kolektor lagi ke Damar Kasih, Damaris sama Embun Pagi. Nah, tak medeni lagi, saudara. Tak medeni lagi. Kalau kamu enggak ngasih, kamu neraka lu nanti lu. Kalau kamu enggak ngasih sedekah lu, saudara. Mumet pokoknya ya, saudara ya. Apa yang salah? Yang salah. Yang salah ya kamu mau ngasih karena diiming-imingi surga, diiming-imingi neraka. Kalau kamu ngasih, seharusnya ngasih karena kamu dipenuhi dengan roh Tuhan. Bukan ngasih karena diiming-imingi surga atau neraka, apalagi yang 40 lipat itu ya, janji 40 lipat, kamu akan barang siapa menabur 100 kali lipat akan dikali 100. Kalau nabur 10 sejuta akan dapat 100 juta dan sebagainya macam. Asal jangan seperti itu, saudara. Nah, ketika kita mau menabur, Anda ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, sebenarnya Anda mau apa sih motifnya? Yang menabur ya udah menabur saja. Hati-hati. Ya, jangan urungkan niatmu menabur, tapi hati-hati kepada siapa, kepada organisasi apa, kepada gereja mana. Sebab ketika kamu menabur dan orang ini tidak melakukan diakonia, maka kamu akan sia-sia taburanmu.
Sebab sebetulnya di dalam firman Tuhan, ya, bahwa semua persembahan yang Anda berikan ke rumah Tuhan dikelola oleh para hamba-hamba imam, atau para imam, atau para lewi, atau para pendeta di zaman sekarang untuk kesejahteraan jemaat, saudara. Supaya jemaatnya jangan lapar, jemaatnya jangan sampai kedinginan, nggak punya rumah, supaya jemaatnya bisa punya tempat berteduh. Tapi ada jemaat juga yang kurang ajar, ya. Dia tahu nih gereja suka memberi, maka gerejanya dikasih firman Tuhan yang banyak, lalu dia mau malak. Lah, kebetulan pendetanya saya, saudara, rajanya mafia, lah kamu mau malak ya ketahuan, saudara. Lah kamu cicak mau malak buaya, repot, saudara ya. Saya buayanya, kamu cicaknya. Ini tidak bisa masa cicak memalak buaya lah. Wong saya kakap kelasnya udah kelas buaya kok, kelas dinosaurus kok malaknya. Nah kamu mau malak cicak ya pites, saudara, langsung. Nggak bisa. Saudara, urusan rampok merampok ini bukan cuma urusannya Muhammad saja, saudara ya. Muhammad kan perampok padang gurun kan. Ternyata urusan rampok merampok ini terjadi dalam semua agama, ya kan? Si rakyatnya juga begitu tahu ada pemberitaan, oh, ini harus diberikan untuk rakyat, maka rakyatnya langsung merasa itu haknya dia. Nah, si imamnya, dia jengkel, oh ini si Paulus, Nabi 26 ini ngawur ini. Ini kan persembahan persepuluhan punyanya pendeta, bukan punyanya rakyat. Wah, oke, gimana caranya supaya Alkitab kalau perlu diganti dah, kalau perlu diganti, diprint ulang, dilaminating dah pokoknya. Kenapa rakyatnya bisa begitu? Ya karena pendetanya ngajarin. Ya kan? Karena pendetanya ngajarin. Ngajarin buat serakah. Wah, enggak Pak, pendetanya tegas Pak. Iya, kamu pendetanya tegas, tapi dia memberikan contoh teladan yang tidak baik kepada masyarakat. Sehingga pendetanya suka ngerampok, ya rakyatnya ya begal. Ya kan? Siapa di sini yang pendetanya suka ngerampok? Saya jamin jemaatnya juga ya gitu, sudah begal, suka minta-minta. Ya kan? Maka itu saudara ya, kita belajar metanoia, mental untuk memberi. Ya, jangan mental untuk minta-minta, saudara ya. Jangan minta untuk minta-minta. Saudara, saya ingat sekali ya, Pastor Daniel pernah mensupport hidup kami ya, keluarga ya, selama 6 bulan. Tetapi begitu itu sudah cukup, saya bilang laporan, tapi sudah cukup, jangan kirim lagi. Makanya kita sekarang punya pelayanan yang besar. Mengapa? Karena rasa cukup itu tadi. Tapi kalau kita punya mental untuk meminta-minta, sampai kapan tidak cukup? Dari mana mental minta-minta? Ya dari pendetanya. Pendetanya nggak pernah bilang cukup, minta terus. Ya, Anda yang aktif dalam komunitas kita, leader maupun jemaat, biasakan jangan meminta-minta, saudara. Kecuali yang itu kita sudah umumkan, Anda boleh nanya, ini kita beasiswa ya, Pak, boleh nggak minta beasiswa? Boleh, ajukan saja. Pak, boleh nggak minta sembako nih? Boleh, ajukan saja. Pak, boleh nggak minta apa namanya untuk orang tua saya? Nah, misalnya, di mana orang tuanya di sini? Kenapa tidak kamu saja? Ya, aku udah kekurangan uang. Tapi jangan kamu minta buat orang lain. Jangan buat dirimu sendiri. Orang lain suruh masuk sendiri. Jadi kamu tidak boleh mengabsenkan orang lain. Kamu harus dirimu sendiri yang ke sini. Nggak boleh titip absen. Ya. Nah, nanti kita akan buka open ya. Open semua. Walaupun pagi semua harus open. Kalau kamu tidak mau, kalau kamu takut kumpul dengan komunitas kita, ya kenapa kamu terus minta-minta bantuan dari kita? Ya jangan juga. Nah, itu mental minta-minta. Ya, mental minta-minta itu sebuah kutuk loh, saudara. Karena kamu minta kan, kamu ngemis. Tapi kalau mental kamu adalah mental, kalau aku bisa bekerja dan membeli, kenapa aku harus minta? Ya kan? Mental orang kaya kan seperti itu. Kalau aku bisa membeli, kenapa aku harus minta? Itu penting tuh, saudara tuh. Ya,
mentalitas kita itu penting. Kemarin ya, kita ajarkan ya, kamu boleh underdog di kampung daun ya situ. Kamu boleh underdog, orang boleh nganggap kamu remeh. Tapi mentalitas kamu itu jangan mentalitas underdog. Kondisimu boleh underdog sekarang, boleh orang meremehkan kamu lagi miskin, kamu baru jatuh bangkrut, boleh enggak apa-apa. Tapi mentalitasmu itu harus benar. Kalau kamu seorang hamba Tuhan yang melayani, mentalmu juga jangan minta-minta, saudara. Serius, saudara. Kalau mentalmu enggak minta-minta, maka kamu akan melayani dengan penuh urapan. Lalu tiba-tiba entah bagaimana, tiba-tiba Tuhan akan memberkati pelayanan. Dan Tuhan akan cukupkan semua kebutuhanmu. Kalau kamu adalah jemaat, sama mentalmu jangan minta-minta. Ada program apa, ikutin, jalanin. Apa bedanya orang minta-minta dengan orang yang melakukan? Ya, apa yang menjadi kesepakatan. Kamu kalau membedakan orang yang minta-minta dengan yang tidak minta-minta itu begini. Kamu maunya minta-minta, tapi prosedurnya kamu tidak mau ikut. Nah, itu namanya minta-minta. Ya, tapi kalau kamu sudah ikuti prosedurnya, ya absen doa paginya 74%, kamu juga rajin, aktif, nampak muka, juga nggak. Lalu kamu tanya, itu namanya bukan minta, kamu nanya, boleh nggak aku minta sembako? Boleh nggak aku minta, udah disurvei, iya ternyata memang kurang. Boleh nggak aku minta kontrakan rumah ini, udah nunggak 3 bulan, kontrakan rumahnya berapa? Iya, kontrakan rumahnya per bulan 800, ya boleh. Kontrakan rumahnya berapa? Sebulan 20 juta, ya enggak boleh, saudara. Ya enggak boleh. Nah, lalu kamu minta, nah itu namanya minta-minta. Tapi kalau kamu sudah ikut prosedur, kamu tanya, boleh, saudara. Itu namanya bukan minta-minta. Kita kan memang menawarkan. Yayasan kan menawarkan untuk menolong. Tetapi kalau kamu tidak mau ikut prosedur, namanya minta-minta. Ya, dalam level tertentu, nanti kamu sebar-sebar ayat kepada pengurus yayasan supaya pengurus yayasannya sebel. Dia merasa dikotbahi, lalu udah kasih aja dah. Nah, itu namanya kamu begal, ngerampok, saudara. Ya kan, kamu mengintimidasi kan, levelnya naik dari minta-minta, lalu jadi begal. Tahu bedanya di mana? SOP. Kalau kamu taat dengan prosedur, itu namanya bukan minta-minta, tetapi memang kita tawarkan sesuai prosedur. Tapi kalau kamu tidak mau ikut prosedurnya, tapi maunya minta uangnya, bantuannya, berarti itulah namanya minta-minta. Ya, sama ya, hamba-hamba Tuhan. Kau berdoa, jangan minta-minta. Hiduplah apa adanya. Kalau kamu tidak bisa beli mobil baru, ya ya udah pakai motor saja. Pak, kalau gereja jemput teman-teman, ya rental saja. Tidak usah minta-minta. Ya, tidak usah minta-minta. Kalau kamu nggak bisa beli motor baru, ya belinya second saja. Ya kan? Nggak usah harus yang baru, grace, ini perfect. Nggak usah. Iman saya, Pak, saya punya iman motor baru. Nggak usah juga. Bahkan kamu punya uang beli motor Harley Davidson pun, kalau perlu nggak usah beli. Dengan uangnya dipakai untuk melengkapi kebutuhan jemaat. Iya kan? Belajar hidup sederhana. Ya kan begitu kan? Itulah mental hamba Tuhan yang benar, seorang hamba. Bukan mental minta-minta. Nah, kalau kamu sudah bisa melalui masa-masa ini, aduh saudara, ini nih yang saya ngomong ini dalam ya. Kalau kamu hamba Tuhan, kamu mengerti yang saya ngomong, kamu lakukan, saya jamin kamu akan pelayanmu akan berkati Tuhan. Berbuah akan lebat. Karena kamu berhasil mengalahkan berhala mamon itu. Ya, nah, tapi masalahnya banyak pendeta dan jemaat jadi begal, jadi rampok. Itulah masalahnya, saudara ya. Saya sudah pesan sama Pak Enado kalau ada yang WhatsApp atau SMS utang-utang, ya minta-minta, nggak usah dikasih. Pak Enado sebaiknya lewat yayasan, biar yayasannya ngasih, nanti disurvei. Jangan semua-semua dikasih, Pak, walaupun Pak ada uangnya. Sebab itu nanti tidak mendidik mereka dan kocar-kacir di mana-mana. Ya kan? Kocar-kacir di mana-mana, semuanya utang sana, utang sini, jebrak semua. Aduh, isinya jemaat kita sih orang-orang utang nanti, sudah nggak baik. Ya, kalau bisa jangan utang. Ya, kalau bisa itu jangan utang. Hidup itu jangan pakai utang. Nggak ada yang sudah diam saja.
Sehingga kamu mentalnya nggak minta-minta. Ya, mental kamu adalah mental yang luar biasa, saudara. Ya, mental yang itulah mental anak kerajaan Allah. Tapi saya anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, tapi aku minta-minta, ya kan? Nanti di WhatsApp lagi Pak Enardo utang dong. Nanti di WhatsApp lagi Pak HW, nanti Pak David di WhatsApp, utang dong. Kamu nggak tadi nyanyi aku anak raja, sekarang kamu utang-utang. Anak rajanya kemana? Iya, anak rajanya masih kasbon dulu. Ya repot, saudara. Nah, itu namanya minta-minta. Aduh, saya sedih sekali, sudah saya diceritain oleh Pak Enardo. Ya, aduh, saya bilang, aduh, saya udah khotbah berkali-kali, masa nggak ngerti sih Pak Enardo ya. Ya, bagaimana Pak? Iya ya, padahal saya udah khotbahin berkali-kali. Jangan utang-utang, jangan minta-minta, saudara. Untuk dirimu sendiri jangan. Kecuali kamu untuk membantu sesama, dan kamu tahu itu kebutuhan. Tapi untuk apalagi minta-minta untuk kemewahan sendiri, ya jangan, saudara ya. Belajar disiplin. Nanti Tuhan akan memberkati hidupmu, tenang, saudara. Tuhan akan jauhkanmu dari pencobaan, dari yang jahat. Ya kan? Siapakah yang jahat itu? Setan itu siapa? Ternyata setan itu adalah Yakobus 1, apa? Keinginan kita sendiri. Ya, si pencoba itu ternyata adalah keinginan kita sendiri yang kita nggak bisa handle. Oke? Jangan jadi perampok, jangan jadi tukang minta-minta. Ya, memberi lebih baik. Memberi juga nggak usah sok-sokan. Memberilah sesuai dengan kemampuan. Ya, tetapi kalau kamu berani, beri lebih. Tapi jangan sampai menghabiskan nafkah keluargamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.